Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel IPA Karya Spenlan. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang keuntungan mekanik dari penggunaan katrol. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari kalau katrol merupakan salah satu jenis dari pesawat sederhana yang paling banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat Ananda sekalian sedang menimba air dari sumur. Berdasarkan bentuknya, katrol dapat kita bagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah katrol tetap, jenis yang kedua adalah katrol bebas, dan jenis yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk nanti akan kita bahas secara terpisah. Kita bahas tentang katrol tetap dan katrol bebas terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke katrol jenis pertama, yaitu katrol jenis tetap. Nah, pada setiap katrol terdapat 2 hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu FB atau gaya beban dan FK atau gaya kuasa. Ini yang harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum menentukan keuntungan mekanik. Untuk menentukan FB, caranya mudah. Ananda sekalian hanya perlu memperhatikan di mana letak beban. Misalkan pada gambar ini, pada katrol tetap bebannya ada di sini. Tentu di sini akan ada FB. Begitu juga pada katrol bebas, di sini akan ada FB. Arahnya kemana, Bu? Arahnya kita lihat, karena beban merupakan benda bermassa, tentunya dia akan mengalami tarikan gravitasi sehingga gaya beban tersebut akan arahnya ke bawah seperti ini. Nah, karena dia mengalami tarikan gravitasi, kita harus mengangkatnya atau menggunakan gaya yang berlawanan arah agar bisa menggerakkan benda tersebut. Pada gambar katrol tetap, gayanya untuk menarik benda ini kita akan menggunakan gaya ke bawah untuk memindahkan bendanya ke atas. Nah, gaya yang kita gunakan untuk menarik beban ini disamakan sebagai FK atau gaya kuasa. Nah, terus kalau yang katrol bebas, gaya kuasanya adalah yang ini, FK. Setelah menentukan yang mana yang FB dan yang mana yang FK, barulah kita bisa menentukan keuntungan mekanik dari penggunaan katrol tersebut. Untuk katrol tetap dan katrol bebas sudah ada aturan tertentu yang mengatur macam mana kita menghitung keuntungan mekaniknya. Untuk katrol tetap, KM-nya adalah 1. Loh, kenapa 1, Bu? KM-nya 1 karena pada katrol tetap FK itu sama dengan FB. Kalau misalkan FK sama dengan FB, jika kita berpatok pada rumus untuk mencari KM, KM kan sama dengan FB per FK. Jika kedua bilangan ini sama, tentu hasilnya akan menjadi 1. Loh, bukannya katrol berfungsi untuk mempermudah kita ya, Bu? Sehingga kita hanya bisa menggunakan gaya yang sedikit untuk mengangkut beban yang banyak? Memang bisa, tapi untuk katrol tetap, fungsinya tidak untuk menggandakan gaya, tetapi untuk mengubah arah, sehingga kita bisa lebih mudah untuk melakukan aktivitas tersebut. Untuk di katrol bebas, seperti ini, FB ini bisa lebih mudah diangkat, karena apa? Karena FK-nya di sini, ini FK sama dengan setengah FB. Mengapa demikian? Karena ada 2 beban, satu beban ini ditanggung oleh 2 tali, sehingga FK sama dengan setengah FB. Sehingga jika kita masukkan ke rumus KM, KM sama dengan FB per FK. Kita substitusikan persamaan ini sini, sehingga 1 FB per setengah FB, hasilnya akan menjadi 2. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Jika ada, silakan tinggalkan komentar di grup chat kelas kita sehingga bisa kita bahas bersama-sama. Pada video selanjutnya, Ibu akan menjelaskan cara untuk menghitung keuntungan mekanik dari penggunaan katrol majemuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.